Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Anjeli Aulia Mirawati, selaku moderator pada acara kuliah tamu online 2021. Subtema yang akan dibawa pada pagi hari ini yaitu mari berkenalan dengan Good Manufacturing Practice atau GMP dan Hazard Analysis and Critical Control Point atau HACCP. Dengan rincian materi yang dibahas yaitu perusahaan FMCG, produk perusahaan FMCG, GMP dan HACCP, dan bidang kerja perusahaan FMCG. Namun, sebelum memasuki pemateri yang pertama, izinkan saya mengingatkan kepada peserta, dimohon untuk tetap menyalakan kamera dan memastikan mikrofon selama materi berlangsung. Mengisi link absensi pada kolom chat Zoom. Dan bagi peserta yang ingin bertanya, akan ada kesempatan untuk tanya jawab di akhir sesi materi. Pada kesempatan kali ini, kita menghadirkan pemateri yang sangat luar biasa. Kita sebut saja Kak Yosi Yudi Asworo dari Sarjana Teknik Kimia. Beliau sebagai PDQC atau Product Development Quality Control pada PT Tirta Presindo Jaya. Wah, menarik sekali bukan Kak Yosi ini? Sebelumnya, izinkan saya terlebih dahulu untuk membacakan CV dari Kak Yosi. Untuk panitia yang bertugas, dipersilahkan. Ya, nama pemateri kita saat ini adalah Yosi Yudi Asworo dengan alamat lengkap dengan angkatan 13. Wah, Kak Yosi ini adalah alumni dari D3 Teknik Kimia Politeknik Negeri Malang ternyata. Nggak lupa lagi dilanjut kuliah di S1 ITN Malang. Nggak lupa lagi Kak Yosi memiliki pengalaman pekerjaan di Anchor Specialty Captain Indonesia Surabaya pada tahun 2017 dan bekerja di Satori Group pada tahun 2020 dan sampai saat ini berada di PT Tirta Presindo Jaya Mayora Group. Ya, apa itu FMCG? Ini saya sudah bisa memulainya, Dek? Atau gimana? Ya, mohon maaf Kak, mohon tunggu sebentar. Ya, benar sekali bukan pengalaman hidup dari Kak Yosi ini. Oke, selamat pagi Kak Yosi Yudi Asworo. Ya, selamat pagi. Bagaimanakah kabarnya pagi hari ini? Alhamdulillah baik. Kok belum muncul? Mohon maaf. Oh, Mbak Yosi ya? Iya, Pak. Oh, muncul lah. Lulusan lama, Pak. Oh, iya, enggak apa-apa. Kemarin sama si siapa? Si Gali, Pak. Gali, satu angkatan juga. Oke. Iya. Oh, belum nampak? Monggo di anu. On cam. Udah nampak tak? Nggak bisa on cam, Pak. Ini saya pengen ingat lagi. Gitu. Pengen tahu ya, Pak? Iya. Pak. Iya, boleh. Mohon maaf saya tadi keliru Mas Yosi. Iya, Pak, nggak apa-apa. Sudah biasa. Ya, saya lanjut lagi ya, Pak, Kak. Ya, apa kabarnya Kak Yosi pada pagi hari ini? Ya, baik. Baik, mungkin dari Kak Yosi ingin menyapa peserta kuliah tamu online untuk menambah semangat di pagi hari ini sebelum memasuki materi. Selamat pagi semuanya. Ya, selamat pagi Kak. Semoga kuliah tamu ini hari ini yang akan saya sampaikan bermanfaat dan mungkin yang seperti pesannya Pak Eko tadi ya, karena kerja kan nggak melulu tentang proses dan tentang apa yang ada di dunia kerja nanti. Jadi nanti mungkin saya selipkan juga soft skill atau attitude yang harus benar-benar memang
dijaga dan dinilai di perusahaan. Mungkin pengalaman saya di beberapa perusahaan itu bisa menjadi masukan untuk kalian gimana cara menjaga attitude dan perilaku apabila sudah masuk di dunia kerja, karena kegiatan di kuliah dan di dunia kerja dengan banyak orang dan banyak atasan dan orang luar negeri pun itu juga penting untuk dijaga. Jadi bekal ilmu memang penting, memang bekal ilmu itu memang penting, namun harus sangat diimbangi dengan attitude ataupun soft skill kalian, kayak gitu. Nanti mungkin saya selipkan itu juga, kayak gitu ya. Baik, terima kasih. Semoga pada kesempatan kali ini, semua peserta kuliah tamu online 2021 juga dalam keadaan sehat walafiat. Selalu semangat sampai dengan akhir acara. Kak Yosi, saya mau tanya, setahun pasca pandemik, apakah kegiatan bekerja masih work from home atau sudah mulai offline nih, Kak? Oh, kalau kegiatan di sudah setahun ini ya, pandemi ini saya memang harus, karena saya di office, jadi memang harus masuk karena saya mengikuti jalannya produksi, jadi nggak WFH. Cuman waktu itu pernah WFH mungkin 2 minggu, udah itu aja. Jadi tetap harus bekerja di onsite gitu, di pabriknya gitu. Baik, terima kasih atas jawabannya. Oke, langsung saja. Acara selanjutnya adalah penyampaian materi kepada Kak Yosi Yudi Asworo. Waktu dan tempat kami persilahkan. Oke, saya coba pakai. Nah. Oke, perkenalkan, nama saya Yosi Yudi Asworo, saya tinggalnya di Malang. Saya masuk kuliah angkatan 13, sama kayak pemateri sebelumnya, hari kemarin itu kali. Pendidikan saya D3 Teknik Kimia Politeknik Negeri Malang. Setelah saya lulus dari Politeknik Negeri Malang ini tahun 2016, saya sempat menganggur, terus sama mencari pekerjaan. Saya masuk pertama kali Maret 2017 di PT Amkor Specialty Karton Indonesia Surabaya, ASCIS. Biasanya teman-teman sekarang kalau tahu itu namanya ASCIS. Itu Maret sampai 2018 akhir, September. Satu tahun 7 bulan, 8 bulan, saya lupa. Itu sekitar itu. Dan sekarang juga alumni teknik kimia itu banyak yang masih kerja di ASCIS. Jadi PT Amkor Specialty Karton Indonesia Surabaya ini dia produksi packagingnya rokok, bungkusnya saja rokok. Jadi nanti kalau teman-teman mau lulus buka lowongan nanti biar tahu kalau ditanya. Karena sering buka lowongan. Jadi nanti kalau ditanya ya ini. Amkor Specialty Karton Indonesia itu packagingnya rokok, nggak ada rokoknya, tapi hanya karton. Jadi kayak produksi, kayak pabrik printing kayak gitu. Terus setelah saya setelah saya keluar dari Amkor, saya melanjutkan pendidikan di ITN Malang di Jalan Sigura-Gura itu S1. Kemudian setelah lulus saya lulus berarti masuk 2018 September saya keluar dari Amkor, langsung melanjutkan S1 di ITN September 2018 sampai Maret 2020. Maret 2020 ini saya langsung mendapatkan pekerjaan di Saturia Group. Ya. Jadi Saturia Group ini pabrik banyak, ada pabrik infus sama pabrik makanan. Jadi kalau saya ditempatkan waktu itu di pabrik infus. Itu infusnya sebagai QC. Ini cuma sebentar ya, selama 4 bulan. Setelah itu rame-ramenya pandemi,
mencari pekerjaan lagi. Ini rame-rame pandemi mencari pekerjaan lagi. Habis itu masuk di PT Tirta Fresh Indujaya, Mayora Group di Pasuruan. Kayaknya udah sering tahu ya, udah banyak yang tahu. Di Kejayan. Jadi itu kalau di Pasuruan tuh jajar-jajar pabriknya. Ada Otsuka, ada Mayora, terus kesananya itu ada Nestle. Itu saya baru masuk sebenarnya saya kemarin Januari 2021, awal Januari sampai sekarang saya masih di sana. Masih di sana. Itu materi yang akan saya bahas beberapanya, yaitu yang pertama tentang FMCG, kedua HACCP, yang ketiga GMP, yang keempat bidang kerja di industri food and beverage. Itu. Langsung aja masuk ke materi yang pertama. Apa itu FMCG? Yaitu Fast Moving Consumer Goods. Fast Moving Consumer Goods ini sama dengan barang atau produk yang kita atau kalian butuhkan setiap hari, ataupun setiap minggu, ataupun setiap bulan. Sering digunakan. Jadi produk yang memang dibutuhkan dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin ada yang tahu contohnya barang atau produk FMCG. Coba ada yang kalau mau jawab ngechat, coba jawab, kasih nama. Ada yang mau jawab, kasih nama, kasih nomor teleponnya sekalian ke panitia. Monggo. Ada yang tahu barangnya, sebutkan 5 aja cukup. Siapapun. Nggak apa-apa kan moderator kalau saya tanya ke peserta? Ya, dipersilahkan Kak. Untuk para peserta, silakan untuk menjawab pertanyaan dari kakaknya. Yang pertama ngechat, yaitu. Oke. 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Jawabannya benar. Nanti Ihsan kasih nomor ke panitia ya. Kasih nomor handphonenya ke panitia. Nanti panitia mohon dicatat nomor teleponnya Muhammad Ihsan. Oke? Iya, baik Kak. Oke, Muhammad Ihsan. Ya, benar. Jadi jawabannya Ihsan ada sabun, ada sampo, ada roti tadi ya. Benar. Jadi produknya FMCG itu saya rangkum jadi tiga inti, yaitu food and beverage, personal care, dan home care. Jadi kalau food and beverage ini makanan dan minuman. Makanan itu seperti pasti snack, roti, dan lain-lain, es krim, instan, itu semua makanan. Karena apa kok dibilang makanan? Karena kalian pasti akan beli. Snack pasti beli setiap hari. Dia produk yang bakalan habis dan pasti diproduksi lagi. Permintaan banyak. Permintaan setiap hari. Kayak gitu. Jadi itu masuk food FMCG, fast moving. Terus minuman pasti minuman kemasan, apalagi air mineral. Kayak gitu. Jadi saya menyebutkan produk yang Mayora. Le mineral, le bojo garum, kayak gitu. Semua pasti kalian butuh. Setiap hari mengonsumsi. Ada saja orang yang mengonsumsi setiap hari dan kita harus menyiapkan produk itu setiap hari. Permintaan banyak karena kebutuhan sehari-hari. Kemudian untuk personal care. Personal care itu contohnya seperti tadi yang disebutkan Ihsan tadi ya. Sampo, ada pasta gigi, ada sabun. Obat, itu pun yang di apotek termasuk fast moving. Obat tanpa resep dokter. Yang kalian kalau beli itu sakit pusing, belinya Oskadon, kayak gitu termasuk fast moving. Karena orang sering kalau sakit sering membelinya tanpa resep dokter, kayak gitu. Fresh care itu termasuk juga personal care. Jadi fast moving yang emang kebutuhan sehari-hari, kayak gitu. Ada lagi home care. Kalau home care ini juga sama kebutuhan sehari-hari. Kalian habis makan pakai piring, dicuci, sabun cuci piringnya nggak mungkin kalian belinya
butuhnya cuma sedikit, pasti butuhnya banyak. Tiap bulan pasti butuh. Makanya kalau setiap kajian atau setiap ayah kalian kajian, pasti diajak bapak ibunya belanja. Yang cewek-cewek biasanya ya, tiap hari kebutuhan bulanan. Nah, ini kebutuhan bulanan, sabun cuci, deterjen, kayak gitu. Ini saya masukkan juga ATK, ballpoint, buku, kertas, dan pensil. Kenapa kok termasuk fast moving? Karena memang semua orang pasti menggunakan dan membutuhkan ballpoint. Buku, pasti. Kalian beli ballpoint nggak cuma sekali, 2 kali, udah. Buku juga kalian pasti butuh, kertas dan pensil, semua orang menggunakan. Dan pasti akan habis atau akan kalian butuh lagi. Beda kalau kalian beli baju. Beli baju mungkin kalau yang mampu memang belinya setiap hari atau setiap minggu yang mampu. Tapi memang itu kebutuhan yang tidak mendesak. Kalau kalian baju itu tidak akan habis, yang ada jelek dan kalian malu akan memakainya. Beda sama fast moving. Memang kalian butuh. Memang kalian butuh. Jadinya kalian harus beli. Sepatu kenapa tidak masuk fast moving? Karena memang sepatu kalian nggak harus beli setiap hari ataupun setiap bulan. Kayak gitu. Jadi sampai sini paham ya yang dimaksud fast moving consumer goods seperti apa produknya. Kayak gitu. Nanti kalau ada yang ditanyakan, dicatat dulu. Nanti di akhir acara bisa ditanyakan. Oke. Terus yang termasuk perusahaan FMCG, itu pabrik saya sendiri, bukan pabrik saya, pabrik di mana saya bekerja, yaitu Mayora Group. Kemudian pabrik OT Group, OT itu orang tua grup, kalau tahu, di Pandaan. Nestle, tetangganya Mayora di Kejayaan, sama kalau Indofood di mana-mana ada. Kapal api global itu juga. PNG yang menciptakannya, memproduksi kayak sabun, sampo, itu PNG. Unilever itu juga handbody kalian itu. Wings Group ini juga dari makanan sampai bahan sabun cuci ada. Johnson & Johnson ini juga pasti tahu ya produknya bayi. Tuh. Ini contoh-contoh perusahaan fast moving. Tuh. Sekarang saya balik dulu ya ke HACCP. Nanti JMP-nya terakhir karena materinya banyak. HACCP itu adalah Hazard Analysis Critical Control Point. Jadi sebenarnya HACCP ini ada 2 poin, cuman saya jelaskan yang CCP aja, yang Critical Control Point, biar kalian nggak bingung. Setidaknya kalian tahu yang Critical Control Point yang mana. Nah, apa itu HACCP? Moderatornya kalau misal saya kecepatan bilang ya. Iya, baik, Kak. HACCP itu sebuah sistem atau metode untuk identifikasi dan evaluasi dan pemantauan bahaya yang diperlukan untuk keamanan pangan. Karena HACCP ini termasuk dalam persyaratan atau dalam materi di ISO dan FSSC. Kayak gitu. Jadi semua pabrik makanan atau semua pabrik kayaknya pasti ada HACCP atau mungkin kadang nama lainnya HACCP itu kalau di pabrik lain mungkin ada HACCP. Tuh, macam-macam. Intinya adalah ini sebuah sistem untuk identifikasi, evaluasi, dan pemantauan bahaya. Nah, yang dimaksud bahaya pangan ini apa? Bahaya pangan itu adalah sumber bahaya. Sumber bahaya yaitu yang mengganggu kesehatan. Jadi, fokusnya
fokusnya dalam kalau pabrik food and beverage itu adalah yang mengganggu kesehatan. Jadi makanan itu dipastikan aman dan tidak mengganggu kesehatan atau tidak membahayakan kesehatan. Nah, sumber dari bahaya ini sendiri itu ada yang semua pokoknya itu ada tiga pokok, yaitu bahan biologi, bahan kimia, dan bahan fisik. Kayak gitu. Nah, tahapan dalam HACCP ini ada 5. Nanti saya sertakan contohnya HACCP ya. Ini ada 5, yaitu yang pertama tindakan pengendalian. Tindakan atau aktivitas yang dapat digunakan untuk mencegah atau menghilangkan suatu bahaya keamanan pangan atau menguranginya hingga batas yang dapat diterima. Jadi kita melakukan pengendalian atau melakukan pengendalian atau kontrol untuk mencegah atau menghilangkan suatu bahaya. Kayak gitu. Jadi kita itu punya batas namanya ini. Jadi kita itu tindakan pengendalian itu kita punya batas kritis. Jadi kriteria yang dapat membedakan di mana kita dapat menerima produk tersebut oke atau rilis, ataupun produk yang tidak dapat diterima atau yang tidak rilis. Kayak gitu. Jadi semua perusahaan atau pabrik semua punya control point. Jadi kita punya standar baku yang boleh dan tidak. Nah, diambang di antara boleh dan tidak ini adalah ada batas kritis. Benar-benar batas maksimal untuk kita bisa menerima produk ini oke atau not oke. Kayak gitu. Jadi ini yang harus diperhatikan di dalam, pertama kali yang harus diperhatikan dalam HACCP adalah kita tahu batas kritisnya sampai mana yang boleh dan tidak. Itu. Kemudian koreksi yang kedua. Tindakan untuk menghilangkan suatu ketidaksesuaian yang terdeteksi. Apabila kita sudah tahu nih tindakan pengendalian, kita sudah tahu batas kritisnya. Berarti suhu segini, misal suhunya ketinggian ini kita tidak boleh. Berarti itu adalah batas kritis yang kita tidak bisa menerima atau mengokekan atau merilis produk ini. Jadi kita melakukan tindakan koreksi. Koreksi dulu ya sebelum tindakan, koreksi dulu. Apabila nggak boleh, berarti kita harus melakukan koreksi. Apa yang harus dilakukan? Yaitu tindakan untuk menghilangkan suatu ketidaksesuaian yang terdeteksi. Apabila kita menemukan barang yang tidak oke, maka kita nggak bisa lanjut ke proses selanjutnya. Karena barang itu not oke. Kayak gitu. Kita menemukan ketidaksesuaian dari standar. Kayak gitu. Setelah dikoreksi, kita melakukan tindakan koreksi. Nah, tindakan koreksi ini kita mencari penyebabnya kenapa. Misal nih, suhu maksimal di filling itu 84, maksimal 84. Terus ternyata kita memproduksi produk yang dia suhunya sampai 100 ternyata. Sudah, pengendaliannya sudah salah. Batas kritisnya sudah jauh. Akhirnya kita melakukan tindakan koreksi. Produk ini di hold atau produk ini jangan lanjut ke proses selanjutnya. Kita stop. Kemudian kita melakukan sirkulasi biasanya banyak macam-macam mengatasi tindakan pengendalian ini. Kalau di proses misal nih proses tah itu dilakukan agitasi dan sirkulasi lagi. Jadi di produknya itu diputar, diaduk lagi, disirkulasi lagi di dalam proses sebelumnya supaya suhunya jadi turun, misal kayak gitu. Nah, setelah kita koreksi, kita melakukan tindakan koreksi. Tindakan koreksi ini apa? Kita mencari penyebab. Jadi biasanya kalau mencari penyebab ini kita melakukan 5W1H. Ada what, where, ya itulah
Kalian semua tahu ya pasti 5W1H itu apa. Kita nyari di mana, kapan, siapa, shift berapa, itu semua dicari tahu tindakan koreksinya. Kok dia bisa melebihi suhu yang telah ditentukan. Kayak gitu. Itu namanya tindakan koreksi, mencari penyebabnya. Kemudian ada validasi. Yang ketiga. Validasi ini keamanan pangan mendapati bukti bahwa tindakan pengendalian yang dikelola dengan CCP plan benar-benar efektif. Nah, tadi kita setelah melakukan koreksi, terus kita mencari penyebabnya, mengapa, kita memvalidasi. Cara itu efektif enggak? Cara itu berjalan enggak? Kita memvalidasi, oh sudah, kita ukur suhunya, oh sudah masuk. Kita lihat di panel. Kalau di perkuliahan mungkin kalau praktek pakai ukur. Tapi kalau di pabrik itu sudah pakai panel. Jadi ada sensornya sendiri, dia ngecek suhu. Kayak gitu. Divalidasi ternyata sudah oke. Itu divalidasi. Tapi setelah divalidasi, kita melakukan verifikasi. Kita melakukan verifikasi itu konfirmasi melalui penyediaan bukti objektif bahwa suatu persyaratan khusus telah dapat dipenuhi. Nah, ini di verifikasi itu kita lihat produk jadinya. Jadi kita selama diproses sudah melakukan tindakan pengendalian, koreksi, tindakan koreksi, dan divalidasi. Validasi itu biasanya sama atasan, sama manajer, atau sama supervisor, kayak gitu divalidasi. Prosesnya oke, kita lanjut proses selanjutnya, kemudian diverifikasi. Diverifikasi itu nanti kita produk jadinya. Produk jadinya kita cek sesuai nggak dengan standar yang kita miliki. Kalau memang sesuai, kita rilis produknya ke konsumen, kayak gitu. Kalau di verifikasi, tahap verifikasi ini ternyata produk jadi atau finish good-nya itu masih tidak sesuai dengan standar, kita pasti tidak bisa merilis, kayak gitu. Jadi ini 5 ada tahapan HA CCP. Tindakan pengendalian, ada koreksi, tindakan koreksi, validasi, dan verifikasi, kayak gitu. Nah, pengertian dari CCP sendiri tadi itu adalah suatu tahapan atau prosedur di mana bahaya dapat yang berhubungan dengan pangan dapat dicegah, dieliminasi, atau dikurangi ke titik yang hingga dapat diterima, diperbolehkan, atau titik yang aman. Nah, tadi itu ya, tahapan tadi itu tahapan CCP, di mana kita bisa mencegahnya, bisa dieliminasi ataupun dikurangi hingga titik yang dapat diterima. Kalau titik yang tidak dapat diterima berarti dia pasti not okay. Kayak gitu. Produk tidak boleh dirilis. Itu. Nah, ini saya selipkan proses teh. Pembuatan teh ya, secara singkat. Nah, ini kalau kalian ada yang mau masuk Mayoran nanti bakalan melihat tangki-tangki sebesar ini. Tangki isinya ini 15.000 liter, ada 20 liter, ada kayak gitu. Tangkinya besar-besar. Jadi saya rangkum secara singkat tentang proses teh. Pembuatan teh. Kayaknya kalian juga pasti sama aja seperti kita membuat teh, cuman ini lebih rumit kalau di pabrik ya. Jadi kita itu punya HW atau hot water. Hot water itu adalah air yang diolah dari WWTP yang bisa digunakan untuk produksi produk. Itu namanya HW, hot water. Nah, di HW ini kita melakukan pengecekan pertama yaitu pemanasan T. Dia dipakai HE, dipanaskan sesuai dengan yang standar yang kita inginkan. HW sudah cocok. Kemudian HW ini tersebar atau dimasukkan ke dalam 3 tangki besar. Dibagi. Pertama ada sugar dissolver atau damper.
sugar dissolver itu untuk memasak gula. Jadi kita masak gulanya itu di tangki sendiri, tidak tergabung dengan teh dulu. Jadi kita melarutkan gula, kayak gitu. Jadi kita masukkan yang pertama, masukkan ke HW-nya itu ke tangki HW sugar dissolver. Di sini nanti setiap kita mau masukkan HW atau hot water ke dalam tangki, itu kita melakukan pengecekan QC. Jadi ini tuh nggak cuma satu doang ya, cek QC-nya di sini, tapi di sini itu juga. Jadi setiap mau masuk ke tangki itu kita melakukan pengecekan QC. Yang dicek apa aja? Yang dicek itu banyak. Yang pasti suhu itu harus cocok. Karena suhu yang dimasukkan ke dalam tangki gula, tangki ekstraktor, dan tangki mixing itu berbeda-beda suhunya. Kayak gitu. Jadi kita ngecek suhu pasti, terus ngecek pH-nya air itu harus sesuai dengan standar, nggak boleh keasaman, nggak boleh kepasahan. Terus habis itu kita ngecek, udah kalau hot water berarti ngecek itu, dua itu, suhu sama pH. Udah masuk, baru kita masukkan HW, kemudian gula dimasukkan dalam sugar dissolver. Ini ada dua tangki. Ada dua tangki sugar dissolver. Ini adalah gula yang telah dilarutkan di dalam air. Itu. Kemudian yang kedua, hot water itu masuk ke dalam ekstraktor. Nah, ini juga HW yang di sini itu juga dicek juga QC. Dicek QC itu kita ngecek sama suhu dan pH. Nah, di ekstraktor ini barulah ada kita memasukkan raw material atau RM, bahan baku utama yang ini. RM masuk ke dalam ekstraktor. Nah, RM di sini pasti karena ini pembuatan pembuatan teh maksud saya. Pembuatan teh, maka RM yang dimasukkan di sini adalah teh. Kayak gitu. Di sini dimasukkan teh, masuk, kemudian dilarutkan di dalam tangki ekstraktor, diekstrak. Tehnya diekstrak. Nah, setelah gula sama teh ini dimasukkan di tangki masing-masing ya, damper sama ekstraktor atau sugar dissolver sama ekstraktor ini, di sana pasti nanti ada agitasi sama sirkulasi, pengadukan sama sirkulasi. Selama beberapa menit masing-masing berbeda, satu tangki dengan tangki yang lainnya berbeda sesuai dengan ketentuan. Nah, kemudian setelah semuanya ini sudah selesai sirkulasi dan agitasi, kemudian dicek QC. Nah, dicek QC ini juga masing-masing tangki banyak yang dicek. Ada suhu, ada Brix, ada pH pasti, terus ada juga kelarutan, terus banyak parameternya QC banyak yang dicek. Begitu juga dengan di tangki ekstraktor. Hasilnya juga bakalan dicek. Kayak gitu. Terus setelah semuanya oke, nih QC ngecek, setelah itu oke. Setelah ini juga yang dari ekstraktor juga oke. Dia kalau ini dari ekstraktor dia bakalan masuk ke drum separator dulu. Nah, drum separator ini nanti setelahnya juga ada filter bag namanya. Di drum separator ini nanti bakalan memisahkan teh ampasnya sama tehnya. Kayak gitu. Jadi kan harus benar-benar, kalau kalian pernah beli teh pucuk harum, kan nggak mungkin kalian minum teh ada ampasnya. Nah, kayak gitu. Jadi benar-benar setelah diekstrak masih di separator, masih di filter lagi. Kayak gitu. Benar-benar yang filternya yang sampai milimikron. Jadi tidak benar-benar tidak ada ampas, yang hanya air aja. Yang nggak bisa terlihat sama mata lah, kasat mata. Gitu. Dava dan Iswara, ada apa itu? Mau bertanya tak? Mohon maaf Kak, itu tidak bertanya. Ada kesalahan jaringan. Oke.
Oke, ya itu. Jadi jadi kalau habis tehnya ini setelah ekstraktor ada separator, ada filter batch, baru kemudian dia masuk mixing. Nah, mixing ini berarti kita mencampurkan yang tadi nih. Nah, ini tadi mixing ada dua juga. Dua besar kayak gini, ini volumenya 15.000 liter ada. Kalau yang lain ini 15.000 liter. Nah, saya ambil fotonya ini. Ini masuk ke dalam lagi mixing. Jadi dicampur nih gula, teh yang tadi sama ada lagi hot water dengan suhu tertentu. Kayak gitu masuk ke dalam tangki mixing. Nah, di tangki mixing ini dilakukan agitasi, pengadukan juga. Jadi di KRM ini ada gula, ada teh, sama ada hot water atau air itu masuk ke dalam tangki mixing. Tangki mixing ini dicampur, kemudian dicek QC. Dicek QC ini sama juga, parameter yang dicek juga sama seperti sebelumnya. Kemudian kita masuk di feed tank, di penampungan. Lagi penampungan di sini. Nah, terus habis itu ada masuk ke UHT. Di proses UHT yaitu memasak. Intinya dia memasak, atau UHT itu kan ultra high temperatur. Jadinya dia memasak teh itu untuk menghilangkan mikroba atau mikrobiologi yang ada di, bukan membunuh bakteri yang ada di dalam tadi teh tadi, semua hasil dari mixing tadi itu. Nah, karena kenapa kok di sini ada CCP 1? Karena tujuan kalian meng-UHT adalah membunuh atau mematikan mikroba. Kalau misal nih nggak ada CCP 1, nggak ada critical control point, itu mikroba itu dapat membahayakan konsumen. Kayak gitu. Makanya kenapa ada CCP di sini. Ada kontrol, ada critical control point-nya di UHT ini. Setelah masuk UHT ini ada sterilisasi. Nah, sterilisasi ini adalah maksudnya cap-nya. Cap-nya itu adalah tutup botolnya. Setelah ada di sini ada proses sebelum masuk filling. Jadi kalau proses filling itu adalah memasukkan produk teh tadi ke dalam botol. Itu namanya proses filling. Di mana-mana filling itu namanya itu filler. Jadi memasukkan produk yang air tadi dimasukkan di dalam botol, itu adalah produk filling. Proses filling maksud saya. Nah, sterilisasi di sini itu maksudnya sterilisasi botol dan cap-nya atau tutup botolnya. Itu. Jadi dari produknya dari OHT masuk ke filling, kemudian ada di sini itu sebelumnya ada botol yang telah disterilisasi, kemudian masuk ke dalam filling juga. Jadi dipertemukan antara air tadi sama si botol tadi tempatnya, isi produknya dan wadahnya, itu di proses filling. Nah, di proses filling ini termasuk zona merah atau zona yang benar-benar kritikal, yang memang harus hygiene-nya dijaga. Ini karena benar-benar itu adalah air yang dimasukkan ke dalam botol, karena botol itu sudah akan dikonsumsi. Jadi di sini termasuk zona yang kritikal atau zona yang sangat amat diperhatikan. Dan di sini ada CCP 2. Nah, di CCP 2 itu maksudnya CCP yang kedua dalam proses ini. Nah, ini juga harus dijaga karena produk yang tadi dari tangki tidak berhubungan dengan udara. Tadi kan prosesnya semua melewati jalur pipa. Nah, di filling itu otomatis produk keluar, kemudian dia harus bersinggungan dengan udara. Nah, karena bersinggungan dengan udara, mikroba itu akan memudahkan untuk ada kemungkinan mikroba itu akan masuk karena di filling. Jadi botolnya dimasukkan air itu. Makanya kenapa ada CCP yang kedua, ada CCP lagi di sini. Ini filling. Semua filling perusahaan itu pasti punya critical control point-nya. Pasti ada CCP-nya. Kayak gitu, karena produk keluar dari tangki
dimasukkan ke dalam botol. Dia bersinggungan dengan udara. Nah, tapi nggak usah takut. Kenapa kok bersinggungan udara tapi dia tetap aman? Karena di ruangannya pun itu semua dikontrol. Ruangannya pun ada standarnya. Mau operator maupun ruangannya itu hygiene sekali. Jadi zona atau ruangan yang paling hygiene di mana-mana itu adalah pasti filling, di ruangan filling. Karena semua pakai baju hazmat. Kalau kalian taunya hazmat ya kalau di rumah sakit. Kalau di sana itu nyebutnya bajunya astronot. Jadi benar-benar bajunya itu hygiene, masuk ke sana harus disemprot alkohol, harus cuci alkohol. Jadi semua hygiene kayak gitu. Sebentar ya. Oh iya Kak, saya di sini mau tanya, bila mana penanganan produksi CT pada tempat penyimpanan mengalami gangguan atau kerusakan, apa yang harus kita lakukan ya Kak? Kalau ya, saya ulangi, apabila penanganan produksi CT tempat mengalami gangguan atau kerusakan, apa yang harus pertama kita lakukan Kak? Yang pertama kita adalah stop proses. Jadi kan ini semua menggunakan panel. Karena menggunakan panel, jadi kita membuka jalur dan menutup jalur itu ada kontrolnya. Kalau misal nih, ternyata feeling ada semutnya di ruangannya, ya udah kita stop proses. Jadi dari UHT kita melakukan sirkulasi di UHT. Jadi kita nggak meneruskan proses ke feeling, ke ruang feeling kayak gitu. Ini harus di CIP, SIP dulu. CIP sama SIP itu kayak cleaning sama sanitasi. Kayak gitu. Jadi kalau misal dimanapun sebenarnya, nggak cuma di feeling semua. Kalau misal di proses ini, di mixing, ternyata mixingnya ada yang jalurnya ada yang belum bersih atau ada apa, ada gangguan, kita stop dulu, kita nggak buka jalur dulu. Jadi masih ke proses sebelumnya. Kayak gitu, nggak diteruskan. Kalau diteruskan, percuma, bakalan produk itu bakal gagal. Kayak gitu. Ditempatkan misal ditutup proses ke fillingnya ditutup, itu pun ada batas waktu. Jadi nggak mungkin produk ini akan di UHT terus selama beberapa jam, kayak gitu nggak mungkin. UHT, apalagi UHT. Kalau UHT itu kan prosesnya memang cepat, cuma 4 detik, 5 detik itu produknya udah sudah jadi, maksudnya sudah steril, kayak gitu. Jadi semuanya pasti nggak dilanjutkan ke proses selanjutnya, di stop, kayak gitu. Karena kalau teruskan pun akan berbahaya dan nanti dari sekian ribu liter daripada produknya gagal. Kita menyetop dulu proses. Nah, kenapa kok kenapa kok pasti semuanya itu ada 2 tangki. Di sini ada 2 tangki. Ekstraktor pun ini juga ada 2 tangki. Ada 3 malah kalau ekstraktor ini aslinya. Itu karena ya itu tadi prosesnya bisa gantian, tangkinya bisa dipakai bergantian. Atau bisa bersamaan atau bergantian. Jadi kalau ada problem, kita masih bisa menggunakan tangki sebelumnya. Kayak gitu. Sudah sampai sini Bapak Ibu moderator? Ya, baik, terima kasih Kak sudah paham. Silakan dilanjut lagi Kak. Oke. Nah, setelah tadi ini feeling. Nah, ini tadi gambarannya feeling itu kayak gini. Jadi produknya itu, nah ini produknya ini di sini. Airnya itu dimasukkan ke dalam botol. Nah ini kan sebenarnya tidak seperti ini ya sterilnya. Jadi masih di dalam kotak, yaitu masih dalam box kotak benar-benar steril. Jadi produk itu keluar dari ini masuk ke dalam botol. Nah ini kan istilahnya kita mengeluarkan itu kan bisa kontak dengan udara. Kemungkinan ini kan sudah diminimalisir benar-benar yang tidak ada kontak dengan udara. Cuman namanya juga kita barang yang nggak kelihatan ya mikroba kayak gitu. Jadi kita yaitu tadi melakukan tindakan pengendalian kayak gitu, dijaga. Kemudian habis masuk filling itu namanya ada coding cap. Di capnya itu dikasih coding. Biasanya kalau kalian beli tabung jarum kan ada codingnya di atas. Tanggal berapa produksi, di mana produksi itu namanya coding cap di atas ini.
Kemudian masuk drying, karena tadi kan pasti basah. Dari melewati ini tuh basah kayak berembun gitu loh si botolnya. Itu melakukan ada proses namanya drying. Lewatkan kayak gini, tunnel kayak gini, terus dikeringkan. Kemudian keluar, dia disortir di bawah lampu. Disortir apa ini? Disortir apabila ada cap atau tutup botol ini yang terbuka. Kayak gitu. Dia bisa nge-reject sendiri atau sortir manual sama teman-teman sortir. Terus habis disortir kayak gini udah jadi, dia masuk ke label. Jadi di sini labelnya teh pucuk harum yang warnanya merah itu dimasukkan, diturunkan sini shred, ini copot jalannya. Kemudian setelah di label ini disering itu proses label tadi yang lurus aja direkatkan sama si botol. Ini ya saya agak cepat ya karena sudah diingatkan panitia. Ternyata waktunya kurang 12 menit. Itu. Ini ya, disering itu direkatkan si botol, disesuaikan labelnya dengan bentuk botol. Kemudian masuk botol ini masuk dalam auto packer. Di sini dimasukkan dalam kardus ini. Kemudian di coding. Jadi kardus ini kalau kalian juga ada kan codingnya itu expiry date-nya. Kemudian ditimbang. Nah, di dalam pas proses coding itu juga ada penimbangan. Jadi barang ini karton ini ditimbang kira-kira kalau saya punya 350 ml botol teh pucuk harum dikali 24 pieces isinya itu berapa kilo kira-kira. Nanti kalau misal dia tidak sesuai atau kurang, botolnya ada yang nggak masuk kurang satu, itu bakal dicek keluar sendiri si kardusnya. Kemudian disiling itu dilakban kartonnya, ini atasnya itu dilakban, disiling itu juga pakai nggak manual, pakai mesin. Tuh, kemudian ditumpuk di dalam palet, namanya paletisasi, paletizer. Ini ditumpuk dalam palet. Kayak gitu prosesnya. Nah, contohnya ini. Tadi ada CCP ada dua, atau contohnya ada di UHT sama di filling. Nah, bahaya yang saya ini contohkan di filling. Bahaya yang dikendalikan apa? Yaitu bahaya mikrobiologi atau bakteri atau mikroba. Nah, critical limitnya, ternyata kita punya batas kritis, yaitu suhunya harus minimal 84. Kita nggak boleh suhu di bawah 84, tapi di atasnya boleh. Karena pada suhu 84, itu bakteri yang ada di filling itu akan mati. Kayak gitu. Jadi makanya kita punya suhu minimal 84. Apa yang dikendalikan? Yaitu suhu. Ini tadi, suhunya dikendalikan. Kemudian di mana? Di filler bowl, yaitu tadi filler bowl itu yang tadi saya tunjukkan, yaitu yang dikendalikan di ruangan filling. Kapan? Setiap 30 menit. Jadi operator di sana setiap 30 menit mengecek suhunya harus minimal 84, tidak boleh kurang. Siapa yang mengecek? Yaitu operator filling. Bagaimana ngeceknya? Yaitu pakai cek di suhu panel. Jadi di sana itu biasanya suhu panelnya ada dua, di control panel sama di bawahnya tangki kayak tadi. Di bawahnya itu ada. Jadi di alatnya langsung sama di control panel. Jadi kalau misalnya kita nih, kok kayaknya suhunya sekian di panel, ternyata di alatnya beda. Nah, kita bisa punya perbandingan. Kalau selama patokannya panel dan di kontrol panel dan di alatnya itu suhunya sama, maka itu akurat. Itu makanya ada dua. Nah, apabila kita menemukan nih di filling tadi ternyata suhunya kurang dari 84, apa yang akan kita lakukan? Kita kan sudah melakukan tindakan pengendalian nih. Kita sudah melakukan tindakan pengendalian. Terus habis itu kita ada yang tidak sesuai, maka kita melakukan koreksi langsung. Ya ini tadi produknya dikembalikan. Produk dikembalikan atau return kembali ke UHT atau proses sebelumnya yang tadi ya filling, karena ada yang suhunya kurang, ternyata kita dikembalikan di tangki return. Jadi kita punya namanya sebelum UHT itu ada tangki, kita siapkan jalur dari filling ke tangki return. Jadi ada UHT prosesnya, ada tangki return sama filling, selanjutnya filling. Jadi kalau fillingnya nggak cocok, itu dikembalikan ke tangki return dulu. Setelah ditampung di tangki return, kita bakalan disirkulasi lagi ke UHT. Kayak gitu.
Seperti itu. Jadi kembali ke proses sebelumnya. Kemudian tindakan koreksinya yaitu investigasi akar masalah dan menentukan perbaikan. Jadi apa? Kenapa kok bisa? Biasanya misalnya hari Selasa bagus, lancar. Ternyata Rabu shift 1 kok produknya ada yang suhunya kurang. Ternyata kita cari akar masalahnya, apakah dari manpower-nya, apa dari operatornya, apa dari mesinnya mungkin, atau dari suhunya ternyata belum dikalibrasi atau belum apa, kayak gitu. Jadi kita tindakan koreksi mencari akar masalahnya. Kemudian dicatat, setiap masalah yang terjadi dicatat dan dicatat masalahnya dan ditulis solusinya bagaimana itu. Kemudian diverifikasi hasil analisa mikrobiologi untuk produk FG setiap batch dan verifikasi pengecekan suhu filling oleh produksi. Nah ini setelah semua dikendalikan, semua kembali diperbaiki secara normal, kita mengecek setiap finish good setiap batch. Jadi setiap batch itu seperti setiap kita jalan produk. Setiap jalan produk itu dicek semua. Gitu. Jadi pengecek. Jadi misal nih kayak tadi pengecekannya 30 menitan. Ternyata karena setelah terjadi kasus, setelah terjadi problem, kita melakukan pengecekan berkala lebih sering. Misalnya 10 menit sekali atau setiap selama 2 jam tidak henti itu kita ngecek kayak gitu. Jadi pengecekannya lebih sering kayak gitu dan diverifikasi itu. Kemudian divalidasi apabila semua kondisinya telah normal. Divalidasi kita cek finish good-nya oke, di filling oke, berarti sudah kembali normal. Seperti itu contoh CCP.